Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam materi yang saya sampaikan hari ini. Pada saat ini adalah menentukan posisi kapal dengan baringan silang. Tentu saja untuk menentukan baringan silang digunakan kompas magnet dan penjera celah atau pelurus. Penentuan posisi dengan baringan silang adalah menentukan posisi kapal dengan bantuan dua benda bumiawi yang dikenal secara bersamaan atau hampir bersamaan. Jadi posisi diperoleh dengan membaring dua benda. Biasanya kalau kita haluannya ke arah sini, maka yang dibaring adalah benda yang letaknya di lebih jauh. Kenapa? Karena benda yang lebih jauh, maka baringannya tidak segera berubah. Kemudian yang berikutnya, baringan yang lebih dekat atau yang lebih cepat berubah. Baik, kita lanjutkan. Pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.45 kapal tunda KM Tosino 06 berangkat dari posisi sejati 6 derajat 44 menit selatan, 111 derajat 42 menit timur dengan haluan pedoman 88 derajat dengan kecepatan 5 knot. Mualim 3 pada pukul 11.45 menentukan posisi sejati kapal dengan membaring dua buah benda bumiawi secara hampir bersamaan, yaitu pertama menara suar C10S 70M kecil 22M besar di Tanjung Awar-Awar dengan baringan pedoman 1 PP1 yaitu 98 derajat, dan kedua membaring Tanjung Protokol dengan baringan pedoman 238 derajat. Diketahui deviasi pada haluan itu adalah 1 derajat timur. Diminta 1. Berapa variasi tahun 2023? Itu tentu lihat variasi di peta yang kita gunakan adalah peta 81A. Kemudian berapakah sembir pada haluan tersebut? Yang ketiga, berapakah haluan sejati 1? Berikutnya adalah berapakah BS baringan sejati 1? Berapakah baringan sejati 2? Di mana posisi kapal pada 11.45 atau pada waktu pengamatan atau pada saat membaring benda tersebut? Apakah cara yang digunakan untuk menentukan posisi? Kita sudah melihat judulnya adalah dengan menentukan posisi dengan baringan silang. Kemudian berapa haluan sebenarnya atau cost over ground atau COG, dan yang terakhir berapa kecepatan sebenarnya atau speed over ground SOG. Maka kita akan menjawab. Cara menjawabnya pertama kita tulis dulu posisi, kemudian haluan pedoman, kecepatan, waktu membaring. Menara suar C10 berarti cerlang 10 sekon, 70 meter tinggi menara, 22 mil jarak tambak, atau suar yang berada di Tanjung Awar-Awar dengan baringan pedoman 98 derajat. Kemudian yang kedua
membaring Tanjung Petokol dengan baringan pedoman 238 derajat. Dan yang ketiga, deviasi 1 derajat timur. Di peta yang saya gunakan adalah 81A, itu variasinya 1 derajat 210 perubahan 0. Jadi berarti variasinya tahun sekarang pun tetap 1 derajat timur, tidak ada perubahan. Kemudian variasi yaitu tidak ada perubahan karena kali 0 tidak perubahan. Kemudian sembirnya adalah variasi tambah deviasi. Variasinya 1 ditambah 1 ketemu 2. Nah, derajat timur atau 2 saja. Plus 2. Tidak usah diberi tanda, kalau minus perlu. Haluan sejati, haluan pedoman ditambah sembir. 88 tambah 2 ketemu 90 derajat. Jadi haluan sejati 1 ada 9 derajat. BS1 adalah BB1 tambah sembir sama dengan 98 tambah 2 ketemu 100. BS2 sama dengan BB2 tambah sembir sama dengan 238 ditambah 2 derajat sama dengan 240 derajat. Kemudian kita gambar di dalam peta 81A. Gambarlah BS1 100 derajat, caranya sebagai berikut. Letakkan mistar jajar pada mawar pedoman. Mawar pedoman biasanya di tempat yang kosong di peta. Mawar pedoman tempat yang kosong. Kemudian letakkan mistar jajar pada mawar pedoman ini. Setelah itu, setelah baik ringannya 100, bawah yang ke arah kanan 100, ke kiri berarti tambah 180. Kemudian mistar jajar ini kita geserkan sampai mengenai suar yang ada di Tanjung Awar-Awar. Setelah itu tariklah garis dari Tanjung Awar-Awar ke arah haluan sejati 1. Tipis saja, yang penting jelas. Setelah itu tulislah angka 100 derajat di atas garis yang baru saja kita tarik. Itu tulis di atasnya 100 derajat. Ini. Baik, kita lanjutkan menggambar BS2. BS2 240 derajat, caranya sama tadi, letakkan mistar jajar di dalam mawar pedoman, yaitu baringannya 240, berarti kebalik, yang bawah adalah 240, ke atas 240 dikurangi 180, yang atas 60, yang ke bawah, jadi yang ke arah bawah. Kemudian kita geser mistar jajar ini ke suar yang ada di Tanjung Awar-Awar. Ya, setelah itu tariklah garis dari suar yang ada di Tanjung Petokol. Yang BS2 ini 240 derajat terhadap Tanjung Petokol. Kemudian kita tarik garis dari Tanjung Petokol ke arah garis haluan sejati. Kemudian tulislah arah baringan 240 di atas garis baringan yang baru saja kita tarik. Ya.
kita sudah menggambar baringan silang BS1 dan BS2, maka diperoleh persilangan antara BS1 dan ini BS1, ini BS2, potongan sini adalah posisi. Kemudian posisi tersebut kita tandai dengan lingkaran. Ya, kita tandai dengan lingkaran yang merupakan posisi S1. Posisi BS1 adalah perpotongan antara BS1 dengan BS2. Kemudian kita mencari lintangnya. Kita pertama letakkan mistar jajar pada skala lintang yang ada garis sampingnya. Di sini ada 6 derajat 40, kita letakkan mistar jajar di sini di 640, ada tulisan 40 di sini, kemudian kita letakkan garis ini. Setelah itu kita geser mistar jajar ini ke bawah hingga menyentuh posisi S1. Ya, ini posisi ini lurus, berarti sini adalah yang saya tunjuk ini adalah posisi lintangnya. Kemudian kita baca ketemu 6 derajat 45 menit selatan. Ya, itu lintangnya berarti sudah ketemu. Kemudian untuk mencari bujurnya, ya, kemudian ini lintangnya ini, kemudian kita mencari, kemudian ukurlah jarak dari pinggiran, dari sini, dari skala lintang ini sampai ke sini dengan dijangka dengan menggunakan jangka. Ya, ini adalah bujurnya. Kemudian dibawa ke bawah ke skala bujur sini. Ya. Ya, diukur skala bujur, kemudian kita baca di sini bujur berapa. Dan kita peroleh 111 derajat 48,0 timur. Jadi bujurnya sudah ketemu, lintangnya sudah ketemu, berarti posisi antara posisi S1, ya, kemudian kita tulis posisi S1 tersebut. Ya, tulisnya adalah S1 diikuti oleh jamnya 11.45, kemudian lintang 6 derajat 45 selatan, bujur 111 derajat 48. Kita tulis di posisi ini. Yang ditulis adalah pertama S1, kemudian diikuti oleh waktunya 11.45, kemudian diikuti lintang 6 derajat 45 selatan, kemudian bujurnya. Nah, kita setelah selesai menggambar posisi 1. Kemudian kita akan selanjutnya mencari kecepatan sebenarnya kapal tersebut, mencari haluan sebenarnya dari S1 ke S2. Kalau haluan sejati dari sini ke sini. Tapi haluan sejati yang dari S1, S0 ke S1 adalah sebagai berikut cara menggambarnya. Kemudian letakkan mistar jajar pada garis ini. Ya, garis di sini. Kemudian mistar jajar kita geser ke busur derajat. Ya, kita sebelum menggeser, kita tarik garis dulu. Di sini tarik garis di atasnya. Ya, kita tarik garis dari sini ke sini.
Setelah itu kita lakukan geserlah mistar jejar ke mawar pedoman. Kemudian kita baca berapa yang ditunjukkan oleh mistar jejar. Ini mistar jejarnya yang ke sini 99 karena dari kiri ke kanan maka kita lihat yang angka sebelah kanan. Berarti haluannya adalah 99 derajat. Jadi cost of a ground atau kecepatan haluan yang dilayari oleh kapal tersebut dari S0 ke S1 adalah 99 derajat. Kemudian kita tulis 99 derajat itu di atas garis ini. Kita tulis 99 derajat. Setelah itu ya, kemudian dari SOP dari S0 ke S1 caranya adalah dengan mengukur dengan menggunakan jangka antara S0 ke S1. Kemudian hasil pengukuran dilihat ke skala lintang yang ada di samping. Maka kita peroleh jarak antara S0 ke S1 adalah 6 mil. Jarak S1 sampai 6 mil. 6 mil dalam waktu dari 10.45 sampai 11.45. Berarti 1 jam, berarti SOP-nya kita tentukan SOG 1 dari S0 sampai ke S1. Kemudian carilah SOG 1 dengan rumus sebagai berikut. SOG sama dengan jarak atau D dibagi waktu tempuh atau T. Jadi jaraknya kalau kita peroleh adalah 6, kemudian waktu tempuhnya adalah dari jam di waktu di S1 ada 11.45, waktu di S0 10.45, jadi 1 jam. Jadi kecepatan adalah 6 dibagi 1 jam, jadi ketemu 6 knot atau 6 mil. Karena kecepatan adalah mil per jam atau sama dengan knot. Jadi demikian kita telah menyelesaikan baringan silang. Selanjutnya kita akan ketemu pada baringan yang berikutnya, yaitu baringan 4 surat. Jadi permasalahan kedua adalah baringan 4 surat. Ya, semoga bermanfaat dan kita ingatkan bahwa ini ada baringan 4 surat, setelah itu baringan dengan geseran, dan yang terakhir adalah baringan istimewa. Jadi di seri ini ada 4, yaitu baringan silang, baringan 4 surat, baringan geseran, dan baringan istimewa.